Dilansir dari ayobandung.com, inilah 10 kota dan kabupaten terkaya di Pulau Sulawesi. Kita hitung mundur dari urutan ke-10. Di urutan ke-10 ada Kabupaten Minahasa Utara. Kabupaten Minahasa Utara atau disingkat Minut adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Ibu kotanya terletak di Air Madidi. Wilayah ini berbatasan langsung dengan kota Manado di selatan, Laut Sulawesi di sebelah utara, dan Kabupaten Minahasa di sebelah timur. Minahasa Utara memiliki wilayah yang terdiri dari dataran tinggi, perbukitan, dan pesisir pantai, sehingga alamnya sangat beragam dan tentu saja sangat indah. Masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kabupaten Minahasa Utara masuk ke dalam kawasan ekonomi khusus pariwisata. Salah satunya adalah objek wisata Likupang yang ditetapkan sebagai satu dari 5 destinasi wisata super prioritas di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Dan kabupaten ini memiliki PDRB per kapita sebesar 69.243.000. PDRB demikian menempatkan Kabupaten Minahasa Utara menduduki peringkat 10 sebagai daerah terkaya di Pulau Sulawesi. Yang ke-9, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu kotanya adalah Luwu. Kabupaten ini berada di bagian timur Sulawesi dan punya wilayah yang cukup luas, terdiri dari daratan dan juga kepulauan. Banggai memiliki bentang alam yang beragam. Ada pegunungan, ada pantai, ada sungai, dan ada lautnya. Penduduknya hidup dalam pertanian, perikanan, dan juga sektor pertambangan. Kabupaten Banggai memiliki PDRB per kapita sebesar 71.801.000. Dan kabupaten ini menempati posisi ke-9 sebagai kabupaten terkaya di Sulawesi. Yang ke-8 adalah Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kotanya adalah Malili. Kabupaten ini terletak di bagian timur Sulawesi Selatan dan berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Tenggara. Wilayahnya terdiri dari pegunungan, sungai, dan pesisir laut. Penduduknya berasal dari berbagai suku seperti Bugis, Makassar, Luwu, dan pendatang dari Jawa dan juga Bali. Selain wisata, faktor penunjang perekonomian di kabupaten ini adalah karena adanya pertambangan nikel terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Pale Indonesia. Kabupaten yang terkenal dengan danau terdalam di Indonesia, yakni Danau Matano ini, memiliki PDRB per kapita mencapai Rp78.581.000. Yang ke-7, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kabupaten Pangkep adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kotanya berada di Pangkajene. Wilayahnya unik karena terdiri dari 2 bagian, daratan dan kepulauan. Letaknya tidak jauh dari kota Makassar, sehingga mudah untuk dijangkau. Pangkep memiliki dataran yang rendah, pegunungan kapur, pantai, dan banyak pulau. Penghasilan utama di kabupaten ini dari kekayaan lautnya, dan terdapat pabrik semen terbesar di Indonesia juga, yaitu PT Semen Tonasa, sehingga meningkatkan jumlah pendapatan mereka. PDRB per kapita mereka mencapai Rp79.185.000. Yang ke-6, Kota Bitung di Sulawesi Utara. Kota Bitung adalah kota pelabuhan yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini berada di bagian timur laut Pulau Sulawesi, dekat dengan kota Manado. Bitung memiliki pelabuhan laut internasional dan dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi dan industri di wilayah timur Indonesia. Letak geografisnya strategis, menghadap langsung ke Laut Maluku dan dekat dengan Pulau Lembe. Dan kota Bitung memiliki PDRB per kapita sebesar Rp82.216.000. Yang kelima, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali Utara atau disingkat Morut adalah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang ibu kotanya berada di Kolonodale.
Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Morowali dan resmi berdiri pada tahun 2013. Wilayahnya terdiri dari daratan bergunung, hutan, sungai, dan daerah pesisir. Morowali Utara dihuni oleh berbagai suku seperti Mori, Bungku, Bugis, dan pendatang dari luar Sulawesi. Penyumbang terbesar perekonomian di kabupaten ini adalah dari perusahaan pemurnian nikel yang menyerap ribuan pekerja saat baru dibuka pada tahun 2021 yang lalu, sehingga PDRB kabupaten ini meningkat dan mencapai Rp86.716.000. Yang keempat, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kota Manado adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Utara dan merupakan kota terbesar di provinsi tersebut. Letaknya berada di tepi pantai utara Pulau Sulawesi, menghadap ke Teluk Manado. Manado adalah pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan pariwisata di Sulawesi Utara. Kota ini dikenal dengan penduduknya yang ramah dan toleran, serta banyak dihuni oleh suku Minahasa, yang merupakan suku asli di wilayah ini. Bukan rahasia umum lagi bahwa di kota ini terdapat banyak wisata. Dan karena itulah kota Manado mendapatkan banyak keuntungan dari pariwisata mereka. Kota Manado memiliki PDRB mencapai Rp87.236.000. Yang ketiga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kabupaten Kolaka adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kotanya di kota Kolaka. Letaknya berada di pesisir barat Sulawesi Tenggara menghadap ke Teluk Bone. Wilayah ini terdiri dari daratan rendah, perbukitan, dan pesisir pantai. Faktor penunjang yang menjadikan kabupaten ini kaya adalah karena hampir di setiap kecamatannya memiliki pertambangan seperti nikel, magnesit, pasir kuarsa, biji besi, emas, hingga batu bara. Kabupaten yang sempat dijuluki sebagai negeri anggrek ini memiliki PDRB mencapai Rp113.222.000. Nomor 2, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan kota terbesar di Indonesia bagian timur dari segi peradabannya. Letaknya di pesisir barat daya Pulau Sulawesi menghadap ke Selat Makassar. Dulu kota ini dikenal dengan nama Ujung Pandang. Makassar adalah pusat pemerintahan, perdagangan, pelabuhan, pendidikan, dan transportasi di kawasan timur Indonesia. Banyak orang dari berbagai daerah datang ke Makassar untuk bekerja, berkuliah, atau berdagang. Kota Makassar pun menempati posisi kedua sebagai yang terkaya di Pulau Sulawesi. Wajar saja, karena kota ini merupakan kota metropolitan terbesar di Indonesia bagian timur, sekaligus juga menjadi gerbang penghubung antara Indonesia bagian timur dan juga Indonesia bagian barat. Dan kota Makassar ini memiliki PDRB mencapai Rp133.312.000. Dan pemenang kita, dan di nomor 1, Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali terletak di bagian tenggara Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kotanya di Bungku. Daerah ini dulunya satu bagian dengan Morowali Utara sebelum dimekarkan. Morowali terdiri dari dataran pesisir, perbukitan, dan pegunungan, serta memiliki garis pantai yang panjang. Penduduknya terdiri dari berbagai suku seperti suku Bungku, Wana, Bugis, dan Jawa, serta pendatang dari berbagai wilayah Indonesia karena industri yang berkembang pesat di daerah ini. Dan kabupaten ini menempati posisi pertama sebagai daerah terkaya di Pulau Sulawesi. Yang lebih gilanya lagi karena PDRB di kabupaten ini lebih tinggi dari kota Makassar dan bahkan hingga 2 kali lipat lebih tinggi, yaitu mencapai angka Rp399.097.000. Hal ini tentu tidak mengherankan karena di Kabupaten Morowali terdapat tambang nikel terbesar di Indonesia. Jadi seperti itulah teman-teman. Disclaimer sejenak. 10 daerah yang akan saya bahas di sini memanglah dianggap sebagai daerah tertinggal atau setidaknya pernah dianggap sebagai daerah tertinggal.
Namun, bukan berarti hanya itu saja daerah tertinggal di Sulawesi. Dan angka pada pembahasan ini tidak merepresentasikan seberapa tertinggal daerah tersebut. Maksudnya, kalau daerahnya masuk nomor 1, itu bukan berarti kalau daerah tersebut adalah daerah termiskin di Sulawesi. Jadi angka pada daftar ini tidak berpengaruh apa-apa. Langsung saja kita masuk ke daftar yang pertama. Nomor 1, Kabupaten Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan. Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan sering dianggap sebagai daerah tertinggal karena beberapa faktor utama. Letaknya yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah membuat akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi sulit. Meskipun pada tahun 2023 PDRB per kapita Selayar mencapai 56,57 juta, angka ini masih berada di bawah rata-rata provinsi dan menempatkannya di urutan ke-12 dari 24 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan. Selain itu, ketimpangan pembangunan antara wilayah utama dan pulau-pulau kecil di sekitarnya menambah tantangan dalam pemerataan pembangunan. Menanggapi kondisi ini, pemerintah daerah telah meluncurkan program yang bernama Gerbang Sari untuk mempercepat pembangunan desa. Program ini berhasil menurunkan jumlah desa tertinggal dari 25 desa pada tahun 2021 menjadi 12 desa pada tahun 2024 dan menghapus kategori desa sangat tertinggal di Selayar. Yang kedua, Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk dalam kategori daerah tertinggal karena beberapa faktor utama. Wilayah ini memiliki keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan akses ke air bersih yang menghambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar nasional. Kondisi geografisnya yang terdiri dari pulau-pulau kecil juga menyulitkan distribusi layanan publik dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Dan menanggapi kondisi tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program untuk mempercepat pembangunan di Buton Tengah, yang tentunya diharapkan Buton Tengah dapat keluar dari status sebagai daerah tertinggal. Yang ketiga, Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat. Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat dikategorikan sebagai daerah tertinggal karena berbagai tantangan yang dihadapinya. Wilayah ini didominasi oleh sektor pertanian dengan sumber daya alam yang terbatas. Infrastruktur penunjang seperti jalan, sekolah, dan prasarana ekonomi lainnya masih sangat terbatas, terutama di kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibu kota Kabupaten Mamasa. Dan kondisi geografis Mamasa yang terpencil dan berada di wilayah pegunungan menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan dasar menjadi sangat rendah dan terbatas. Yang keempat, Kabupaten Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah. Kabupaten Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah sebelumnya dikategorikan sebagai daerah tertinggal karena berbagai tantangan yang dihadapinya. Letak geografis yang terpencil dan terdiri dari pulau-pulau kecil menyebabkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi terbatas. Selain itu, pembangunan yang terfokus di wilayah barat Indonesia saja mengakibatkan ketimpangan pembangunan di wilayah timur, termasuk Tojo Una-Una. Yang kelima, Kabupaten Kepulauan Talaut di Sulawesi Utara. Kabupaten Kepulauan Talaut di Provinsi Sulawesi Utara termasuk dalam kategori daerah tertinggal karena berbagai tantangan yang dihadapinya. Letak geografis yang terpencil menyebabkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi terbatas. Lagi-lagi, masalah letak geografis. Dan menanggapi kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah mengimplementasikan berbagai program untuk mempercepat pembangunan di Kepulauan Talaut. Jadi Kepulauan Talaut ini termasuk daerah yang masih tertinggal karena memang susah diakses untuk ke sana, jadi sangat susah begitu jauh dari kota. Yang keenam, Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah sebelumnya dikategorikan sebagai daerah tertinggal karena berbagai tantangan, dan lagi-lagi karena letak geografis yang terpencil di wilayah pegunungan sehingga akses seperti pendidikan, kesehatan itu menjadi terbatas. Selain itu, juga ada bencana alam yang sering terjadi seperti gempa bumi dan likuifaksi pada tahun 2018 yang lalu,
dan itu pun semakin memperparah infrastruktur dan pembangunan di daerah ini. Yang ketujuh, Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan. Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan masih menghadapi tantangan sebagai daerah tertinggal, terutama di wilayah pedalaman. Jadi, ada beberapa desa di Toraja Utara yang masuk kategori daerah tertinggal. Anggap saja seperti desa Lempang Barupu, Benteng Batu, Barupu Parodo, Barupu Utara, Talimbangan Batu, dan sebagainya. Itu semua dikategorikan sebagai desa yang sangat tertinggal. Penyebabnya adalah karena keterbatasan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan layanan kesehatan. Kondisi geografis Toraja yang berbukit dan terpencil juga memperparah aksesibilitas, sehingga pembangunan menjadi tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya di Toraja Utara. Yang kedelapan, Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah. Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah sebelumnya dikategorikan sebagai daerah tertinggal karena beberapa tantangan utama. Salah satunya adalah rendahnya indeks pembangunan manusia atau IPM yang mencerminkan keterbatasan dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Data menunjukkan bahwa sekitar 3.699 anak usia 16-18 tahun tidak bersekolah di daerah ini. Meskipun ada program wajib belajar 12 tahun dan sudah gratis. Dan tentunya hal ini menunjukkan bahwa ada hambatan dalam akses pendidikan yang merata di wilayah tersebut. Namun, melalui berbagai upaya pembangunan, inovasi, Kabupaten Donggala berhasil keluar dari status daerah tertinggal. Dan ini diakui oleh pemerintah dan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, nomor 490 tahun 2024. Dalam keputusan tersebut, Donggala termasuk di antara 26 kabupaten yang resmi terhentaskan dari status tertinggal. Yang kesembilan, Kabupaten Jeneponto di Sulawesi Selatan. Kabupaten Jeneponto pernah dikategorikan sebagai daerah tertinggal karena berbagai tantangan. Wilayah ini memiliki keterbatasan dalam infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan akses air bersih, yang dimana ini tentunya menghambat mobilitas dan juga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, kualitas pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar nasional. Kondisi geografis yang terdiri dari daerah dataran dan perbukitan juga menyulitkan distribusi layanan publik dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Yang ke-10 dan yang terakhir, Kabupaten Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah pernah dianggap sebagai daerah tertinggal karena sejumlah tantangan utama. Lagi-lagi masalah infrastruktur seperti jalan, listrik, fasilitas kesehatan, itu semua menjadi hambatan dan sepertinya sudah menjadi hal umum di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Pada tahun 2022 kemarin, tercatat 27 desa di Banggai Kepulauan masih berstatus tertinggal, menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembangunan antar desa. Namun melalui upaya berkelanjutan, Kabupaten Banggai Kepulauan berhasil keluar dari status daerah tertinggal. Pemerintah daerah telah fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan tentunya layanan kesehatan. Di nomor 10, Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan dengan luas mencapai 2.506,20 km persegi. Wajo memiliki wilayah yang luas dengan topografi yang mendukung sektor pertanian dan juga perikanan. Keunikan Wajo terletak pada tradisi tenun sutra yang masih dilestarikan hingga saat ini, serta potensi wisata budaya yang menarik untuk dikunjungi. Nomor 9, Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah mencapai 3.391,67 km persegi. Kolaka Utara memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang mendukung, serta ada juga sektor pertanian dan kehutanannya. Luasnya wilayah ini memberikan potensi besar dalam pengembangan ekonomi daerah. Keunikan Kolaka Utara terletak pada keberagaman budaya dan potensi sumber daya alamnya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Di nomor urut ke-8 ada Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah mencapai 3.025 km persegi.
Luwu memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang terdiri dari pegunungan dan dataran rendah. Luasnya wilayah ini mendukung sektor pertanian dan juga kehutanan. Kabupaten ini juga memiliki potensi wisata alam dan budaya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Yang ketujuh, Kabupaten Kolaka di Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah mencapai 3.283,59 km persegi. Kolaka memiliki wilayah yang luas dengan topografi yang bervariasi. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu pusat pertambangan nikel di Indonesia. Selain sektor pertambangan, Kolaka juga memiliki potensi di sektor perikanan dan juga pertanian, serta keindahan alam yang menarik untuk dikunjungi. Nomor 6, Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah mencapai 4.559 km persegi. Bone adalah salah satu kabupaten bersejarah di Sulawesi Selatan. Luas wilayahnya mencakup dataran rendah dan perbukitan yang mendukung sektor pertanian dan juga peternakan. Kabupaten ini dikenal sebagai pusat kebudayaan Bugis dan memiliki banyak situs sejarah serta tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Di nomor urut kelima, Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah mencapai 5.101,76 km persegi. Konawe Utara memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang didominasi oleh hutan dan pegunungan. Luasnya wilayah ini memberikan potensi besar pada sektor pertambangan dan juga kehutanan. Keunikan Konawe Utara terletak pada keberagaman hayati dan potensi sumber daya alamnya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Di nomor 4, ada Kabupaten Konawe Selatan dari Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah mencapai 5.779,47 km persegi. Konawe Selatan memiliki wilayah yang luas dengan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Luasnya wilayah ini mendukung sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi andalan ekonomi di daerah tersebut. Kabupaten ini juga memiliki potensi wisata alam seperti air terjun dan kawasan hutan lindung yang menarik untuk dikembangkan. Di nomor urut ketiga, ada Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah mencapai 6.944,88 km persegi. Luwu Timur memiliki wilayah yang luas karena mencakup daerah pegunungan dan juga dataran tinggi. Kabupaten ini dikenal sebagai pusat pertambangan, terutama nikel, dan memiliki sektor pertanian yang produktif. Keunikan Luwu Timur terletak pada kombinasi antara industri pertambangan dan keindahan alamnya, seperti Danau Matano yang merupakan salah satu danau terdalam di Indonesia. Di nomor urut 2, ada Kabupaten Luwu Utara di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah mencapai 7.502,68 km persegi. Luwu Utara merupakan kabupaten terluas di Sulawesi Selatan. Luas wilayahnya mencakup pegunungan dan juga hutan yang lebat, yang menjadikannya kaya akan sumber daya alam. Kabupaten ini dikenal dengan keindahan alamnya, seperti air terjun dan juga kawasan hutan tropis. Selain itu, Luwu Utara memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan tentu saja kehutanan. Dan di nomor urut 1, sebagai daerah terluas di Pulau Sulawesi, jatuh kepada Kabupaten Morowali Utara di Sulawesi Tengah, yang luasnya mencapai 10.004,28 km persegi. Morowali Utara adalah kabupaten terluas di Sulawesi. Luas wilayahnya yang besar disebabkan oleh topografi yang didominasi oleh hutan, pegunungan, dan wilayah terpencil yang belum banyak terjamah tangan-tangan manusia. Kecamatan Bungku Utara menjadi wilayah terluas di kabupaten ini.
Keunikan Morowali Utara terletak pada kekayaan sumber daya alamnya, terutama di sektor pertambangan dan juga kehutanan. Wilayah ini juga memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor agrikultur dan ekowisata. Di urutan ke-10 ada Kota Palu di Sulawesi Tengah. Kota Palu memiliki luas wilayah sekitar 395,06 km persegi. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, kota ini merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi di wilayah tersebut. Palu memiliki potensi di sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, kota ini juga memiliki berbagai destinasi wisata alam seperti pantai dan pegunungan. Di urutan ke-9 ada Kota Bitung dari Sulawesi Utara. Kota Bitung memiliki luas wilayah sekitar 304 km persegi. Terletak di pesisir utara Sulawesi Utara. Kota ini dikenal sebagai pelabuhan penting dan gerbang menuju Taman Laut Bunaken. Bitung memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pariwisata bahari. Selain itu, kota ini juga menjadi pusat industri pengolahan ikan yang berkembang pesat dari tahun ke tahun. Di urutan ke-8 ada Kota Bau-Bau dari Sulawesi Tenggara. Kota Bau-Bau memiliki luas wilayah sekitar 295,10 km persegi. Terletak di Pulau Buton, kota ini dikenal dengan benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Keraton Wolio. Bau-Bau memiliki potensi di sektor pariwisata, sejarah, dan budaya. Selain itu, kota ini juga memiliki pelabuhan yang mendukung kegiatan perdagangan di kawasan tersebut. Di urutan ke-7, ada Kota Kendari di Sulawesi Tenggara. Kota Kendari memiliki luas wilayah sekitar 270,14 km persegi. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, kota ini merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi di wilayah tersebut. Kendari memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pertambangan. Selain itu, kota ini juga memiliki berbagai destinasi wisata alam seperti pantai dan hutan mangrove. Di nomor 6 ada Kota Palopo di Sulawesi Selatan. Kota Palopo memiliki luas wilayah sekitar 247,52 km persegi. Terletak di bagian utara Sulawesi Selatan. Kota Palopo merupakan pintu gerbang menuju wilayah Tanah Toraja yang terkenal dengan budaya dan tradisinya. Palopo memiliki potensi di sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, kota ini juga memiliki berbagai situs budaya dan sejarah yang menarik untuk dikunjungi, menjadikannya tujuan wisata yang potensial. Di urutan ke-5, Kota Manado di Sulawesi Utara. Kota Manado memiliki luas wilayah sekitar 157,26 km persegi. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, kota ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan di wilayah tersebut. Manado memiliki potensi besar di sektor pariwisata, terutama dengan adanya Taman Laut Bunaken yang terkenal. Selain itu, kota ini juga dikenal dengan keragaman budaya dan kulinernya yang khas. Di urutan keempat ada Kota Tomohon di Sulawesi Utara. Kota Tomohon memiliki luas wilayah sekitar 147,21 km persegi. Terletak di dataran tinggi Sulawesi Utara. Kota ini dikenal dengan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah. Tomohon memiliki potensi besar di sektor pariwisata, terutama dengan adanya festival bunga tahunan yang menarik banyak wisatawan. Selain itu, pertanian hortikultura juga menjadi andalan ekonomi masyarakat setempat. Di urutan ketiga, ada Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar
memiliki luas wilayah sekitar 128,18 km persegi. Meskipun tidak terlalu luas, kota ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan di kawasan timur Indonesia. Makassar memiliki pelabuhan internasional yang mendukung kegiatan ekspor-impor. Kota ini juga dikenal dengan kuliner khasnya, seperti coto Makassar dan juga sop kontro, serta destinasi wisata seperti Pantai Losari dan Benteng Rotterdam. Di nomor 2, ada kota Parepare di Sulawesi Selatan. Kota Parepare memiliki luas wilayah sekitar 99,33 km persegi. Terletak di pesisir barat Sulawesi Selatan, kota ini dikenal sebagai kota kelahiran Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Parepare memiliki pelabuhan yang strategis, menjadikannya pusat distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut. Selain itu, kota ini memiliki potensi di sektor pariwisata dengan pemandangan laut yang indah dan juga kulinernya yang khas. Dan di nomor urut pertama sebagai kota atau daerah paling kecil di Sulawesi jatuh kepada kota Gorontalo. Kota Gorontalo merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo dan memiliki luas wilayah hanya sekitar 79,59 km persegi. Meskipun kecil, kota ini dikenal sebagai Serambi Madinah karena kuatnya pengaruh budaya Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi provinsi, Gorontalo memiliki potensi besar di sektor pendidikan dan perdagangan. Kota ini juga menjadi pusat budaya Gorontalo yang tentunya sangat kaya akan tradisi dan sejarah. Di urutan kelima ada Kota Mobagu. Kota Mobagu merupakan kota yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Jaraknya dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, yakni Kota Manado, adalah sekitar 180 km. Kota Mobagu berasal dari bahasa Mongondo, dari kata Mobagu, yang artinya baru atau kota yang baru. Kota Mobagu dulunya menjadi bagian dari kerajaan Bolang Mongondo, yang memang dikenal dengan sejarahnya. Kota ini telah berusia 115 tahun, menjadikannya sebagai kota tertua nomor 5 di Pulau Sulawesi. Awalnya, Kota Mobagu diresmikan pada tahun 2007, yang mana artinya usianya saat ini harusnya hanyalah 18 tahun. Namun, jika melihat sejarah yang ada pada kota ini, maka sejatinya Kota Mobagu telah lama berdiri. Tercatat, kota ini sudah ada sejak tanggal 19 Januari tahun 1910, yang mana itu artinya usianya telah menginjak 115 tahun. Dan tanggal 19 Januari 1910 inilah yang juga dijadikan sebagai hari jadi kota ini. Yang keempat adalah kota Gorontalo. Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun yang lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi bersama dengan Makassar, Parepare, dan juga Manado. Meski demikian, menurut data yang ada di berbagai website yang saya kunjungi mengatakan bahwa usia kota Gorontalo di tahun ini adalah 297 tahun. Gorontalo sendiri terbentuk pada tanggal 19 Maret tahun 1728. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia bagian timur. Seiring dengan penyebaran agama tersebut, Gorontalo kemudian menjelma menjadi pusat pendidikan dan juga perdagangan masyarakat di sekitar wilayah bagian utara Sulawesi. Nomor 3 ada Kota Manado. Kota Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Kata Manado sendiri disebutkan dengan berbagai nama. Nama Manado diperkirakan mulai digunakan pada tahun 1623, menggantikan nama Pogidon atau Wenang.
kata Manado sendiri merupakan nama pulau di sebelah Pulau Bunaken. Kata ini berasal dari bahasa daerah Minahasa, yaitu dari kata Manaro atau Manado, yang dalam bahasa Indonesia berarti di jauh. Kota Manado juga dianggap sebagai salah satu kota paling tua di Sulawesi, dengan usianya yang telah mencapai 402 tahun di bulan Juli nanti. Manado pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juli 1623. Menurut sejarah, pada abad itu jugalah kota Manado telah didatangi oleh berbagai macam orang dari Eropa. Yang kedua, Kota Makassar. Kota Makassar adalah ibu kota Sulawesi Selatan. Kota ini dianggap juga sebagai salah satu kota paling tua di Sulawesi, dengan usia yang telah mencapai 418 tahun. Kota ini pertama kali didirikan pada tanggal 9 November 1607. Sosok Raja Goa yang ke-9, yakni Tumafarisi Kalona, diperkirakan adalah tokoh yang pertama kali mengembangkan wilayah Makassar ini. Pada abad ke-16 hingga abad ke-17, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia bagian timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus tahun 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang memang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Selanjutnya, pada tanggal 21 Agustus 1999, diterbitkan keputusan pimpinan Ujung Pandang yang berencana mengubah kembali nama Ujung Pandang menjadi Makassar, yang diusulkan oleh wali kota Ujung Pandang kala itu, Dr. Andes Haji Baso Amiruddin Maula. Akhirnya, pada tanggal 13 Oktober 1999, diterbitkan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 1999 yang menetapkan pengembalian nama kota madya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar. Jadi seperti itu kira-kira sejarah singkatnya. Dan nomor 1, kota tertua di Pulau Sulawesi jatuh kepada kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota ini terletak di Pulau Buton. Pada mulanya, kota Bau-Bau merupakan pusat kerajaan Buton Wolio yang berdiri pada awal abad ke-15. Kota Bau-Bau diperkirakan telah ada sejak tanggal 17 Oktober 1541. Usia kota ini telah menyentuh angka 483 tahun, sekaligus menjadikannya sebagai kota paling tua yang ada di Pulau Sulawesi. Meskipun letaknya sebenarnya terpisah dari Pulau Sulawesi sih, karena kan dia ada di Pulau Buton, bukan di Pulau Sulawesi. Meskipun begitu, karena kota ini masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka saya rasa kota ini tetap bisa dimasukkan ke dalam daftar ini. Kota Bau-Bau mempunyai wilayah daratan seluas 221.000 km persegi, dengan luas lautnya mencapai 30 km persegi, dan merupakan kawasan yang sangat potensial untuk pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut. Sejarah kota Bau-Bau tentu tidak terlepas dari Kesultanan Buton itu sendiri. Buton atau Kesultanan Buton mulai dikenal dalam sejarah Indonesia karena telah tercatat dalam naskah Nagakertagama karya Empu Prapanca tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai negeri Keresian. Cikal bakal negeri Buton untuk menjadi sebuah kerajaan pertama kali dirintis oleh kelompok Mia Patamiana atau si 4 orang. 4 orang yang dimaksud adalah si Pajonga, si Malui, si Tamanajo, dan si Jawangkati, yang oleh sumber lisan di Buton mereka disebutkan berasal dari semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke-13.